Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan hari ini untuk belajar dengan Pak Guru? Anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran subtema 2 pembelajaran ke-1. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita semuanya berdoa ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Karena berdoa itu penting supaya kita selalu diberi kelancaran dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semuanya, setelah berdoa jangan lupa anak-anakku semuanya absen ya. Kehadiran kalian akan terekam supaya Pak Guru bisa mencatatnya. Nah, anak-anakku semuanya, sebelumnya kita sudah banyak belajar ya tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia, bagaimana cara menjalin kerjasama dalam keberagaman tersebut. Mari kita gali lebih lanjut. Anak-anakku semuanya, silakan menyimak dan membuka buku paket kalian halaman 86. Nah, ayo kita membaca. Tong sampah gotong royong. Ini ada bacaan judulnya Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada pagi hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang sampah ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang mengoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, ini tadinya barang bekas ya, setelah Pak Made, Dayu, dan keluarganya menghiasnya, jadi terlihat lebih cantik dan lebih indah dipandang, walaupun berasal dari barang-barang bekas. Nah, berdasarkan teks yang kamu baca, isilah grafik berikut. Nah, anak-anakku semuanya, ini nanti bisa untuk kalian kerjakan di buku kalian masing-masing ya.
Silakan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Kerjasama, keberagaman dulu. Keberagaman, kerjasama, manfaat kerjasama. Pak Guru contohkan ya, keberagaman. Nah, di sini walaupun berbeda-beda agama, berbeda latar belakang, tapi mereka saling bergotong royong untuk membersihkan lingkungan rumah mereka masing-masing pada hari Minggu ya. Nah, itu salah satu keberagaman, walaupun latar belakang ada yang beragama Islam, Kristen, dan latar belakang budaya yang berbeda, mereka saling bekerjasama. Contohnya di sini, walaupun keberagamannya, walaupun mereka berbeda agama, mereka kompak untuk saling bekerjasama membersihkan lingkungan. Terus kerjasama, mereka bekerjasama saling membantu untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, manfaat kerjasamanya, manfaat kerjasama, pekerjaan akan lebih ringan. Tentunya begitu ya anak-anak. Karena kalau kita melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama, tentu pekerjaan akan cepat selesai dan pekerjaan akan lebih ringan. Nah, itu Pak Guru sudah contohkan ya anak-anak. Nah, melanjut ke halaman berikutnya. Setelah kamu mengisi grafik di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan temanmu atau teman kamu yang belajar di rumah. Mungkin dengan ibu atau kakak kamu yang membantu atau menemani kamu belajar di rumah. Apa sih itu kerjasama? Nomor 2, apa manfaat kerjasama? Nomor 3, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Nah, itu pertanyaan bisa kamu isi di buku kalian, ditulis di buku kalian masing-masing. Tadi tugas 1, ini tugas 2 ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keberagaman? Ceritakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggalmu. 1. Keberagaman di lingkunganmu. 2. Memberikan salah satu contoh kerjasama dan menjelaskan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan saat bekerja sama. Nomor 3. Manfaat kerjasama. Nomor 4. Kesimpulan apa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap diri kita bekerja sama dengan baik, maka kerjasama dalam keberagaman akan terus terjaga. Nah, itu manfaat dari kerjasama ya anak-anak. Tentunya kalian sudah pernah ya melihat atau pernah ikut melaksanakan kerjasama di lingkungan rumahmu atau di lingkungan tempat tinggal kamu. Mungkin juga kamu pernah ingat-ingat kan dulu pas masih pembelajaran normal saat kamu kelas 2 atau kelas 3, kalian pernah bekerja sama di sekolahan. Kalian juga bisa untuk mengingat-ingat kembali ketika di sekolahan semuanya ikut bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah, maka pekerjaan akan semakin ringan dan akan cepat selesai karena semuanya ikut membantu bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ayo kita mengamati. Nah, di sini anak-anak banyak sekali rumah-rumah adat ya yang ada di Nusantara Indonesia. Nah, keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dalam rumah adat. Rumah adat mencerminkan ciri khas satu tempat. Mari kita amati rumah adat berikut. Nah,
salah satu rumah ada di sini. Kita lihat di sisi atapnya itu lancip ya, menunjukkan itu sudut lancip karena berbentuk lancip. Nah, yang kedua yang di bawah itu sudut tumpul. Kenapa kok sudut tumpul? Nah, kita lihat atapnya tumpul ya. Jadi kalau nomor atas itu sudut lancip, yang bawah itu tumpul karena atapnya bentuk tumpul. Nah, temukan sudut tumpul, lancip, dan siku-siku pada kedua rumah adat tadi dengan cara melingkari dan memberi nama setiap sudutnya. Nah, ini sudah contohkan. Ingatkah kamu tentang sudut? Dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk suatu sudut. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut, sedangkan dua sinar garis disebut kaki sudut. Jenis-jenis sudut. Nah, Pak Guru akan menjelaskan jenis-jenis sudut ya anak-anak. Sudut siku-siku. Suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya 90 derajat apabila kalian ukur dengan busur derajat. Nah, ayo siapkan garisan busur kalian untuk mengukur sudut. Yang kedua, sudut lancip. Suatu sudut disebut sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 dan 90 derajat. Jadi sudut lancip dikatakan sudut lancip apabila sudutnya lebih kecil daripada sudut siku-siku antara 0 sampai 90 derajat. Nah, ini contoh sudut siku ini ya. Ada yang lancip ya, runcing. Ini ciri-cirinya. Ini pasti namanya sudut lancip. Nomor 3, sudut tumpul. Suatu sudut disebut sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 dan 180 derajat. 90 derajat lebih sudut tumpul atau kurang dari 180 derajat. Sudut-sudut berikut adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu sudut yang besarnya lebih dari sudut siku-siku atau lebih dari 90 derajat. Walaupun 91, ini ada contoh 93, ini termasuk sudut tumpul. Apalagi yang lebih besar lagi 110 derajat, 135 derajat, 157 derajat. Ini namanya sudut tumpul anak-anak. Bagaimana kita mengetahui besar sudut? Nah, kita akan belajar bagaimana cara untuk mengukur sudut anak-anak. Nah, sebelum kita melangkah berikutnya, coba anak-anak tolong lihat video yang akan Pak Guru tampilkan. Di video ini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara mengukur sudut dengan garisan busur. Nah, tapi kalian harus punya garisan busur dulu agar kalian bisa mempraktekkan langsung. Nah, silakan kalian amati dulu video berikut ya anak-anak. Nah, anak-anakku semuanya, silakan kalian untuk memperhatikan ya. Pak Guru akan menjelaskan bagaimana kita untuk mengukur sudut. Kita masuk materi mengukur sudut ya. Alat untuk mengukur sudut dalam satuan baku adalah busur derajat. Ini adalah contoh dari bagaimana kita mengukur jumlah besar sudut. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara mengukur sudut dengan busur derajat. Perhatikan gambar berikut. Kita letakkan titik dengan akar yang diukur.
Nah, kelihatan kan anak-anak? Nah, di sini kita bisa melihat angka yang ini menunjukkan ukur sudutnya. Perhatikan, dari gambar salah satu sudut ini berada di garis 0. Nah, salah satunya itu berada di garis 30. Nah, kenapa kok diambil 30? Karena kita menghitungnya dari angka 0. Dari angka 0 ke 10, 20, dan 30. Jadi besar sudut PQR adalah 30 derajat. Kemudian perhatikan contoh berikutnya, yaitu ada sudut ABC. Titik pusat busur. Nah, dititikkan di pusat titik sudut. Nah, kita lihat, kita perhatikan ya, meletakkan busurnya. Nah, kita kelihatan di sini garisnya itu di antara 110 sampai 120 derajat. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat besar sudutnya adalah 115 derajat. Nah, anak-anak sudah melihat semuanya tentang bagaimana sih cara mengukur sudut. Sudah jelas bukan? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ya. Menggunakan busur. Pak Guru ulangi lagi, alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Sudut dilambangkan dengan garis ini, seperti L miring ya. Suatu sudut adalah derajat. Satuan sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat, mulai sekarang kamu dapat menggunakan busur derajat seperti gambar berikut. Nah, ini busur derajat ya anak-anak. Nah, ini besar sudut ABOC adalah. Nah, kalian sudah melihat kan cara mengukur sudutnya dan bagaimana cara mengukur sudutnya. Silakan kalian praktekkan dan kalian bisa untuk latihan di rumah. Besar sudut BOC berapa? Besar sudut COD berapa? Besar sudut DOE adalah berapa? Berapakah besar sudut berikut? Nah, kalian lihat ini, gambar ini yang Pak Guru beri tanda ini. Berapakah besar sudut berikut? Nah, kalian bisa lihat besar sudutnya. Kamu lihat angka di sini ya. Ini 0, ini berarti untuk tanda awal kita mengukur sudut. 0, 10, 20, 30. 0, 10, 20, 30, 40. Nah, di sini antara 40 dan 50 berapa anak-anak? Betul, 45. Berarti ini besar sudutnya adalah 45 derajat. Nah, sudut 45 derajat ini tergolong sudut apa ya? Nah, betul sekali. Ini termasuk sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Nah, yang kedua ini. Nah, yang kedua kelihatannya ini ada sudut garis yang berwarna pink. Di sini menunjukkan ke angka 90. Berarti ini menunjukkan 90 derajat. 90 derajat sama dengan sudut apa? Iya, sudut siku. Nah, lihat ini lagi di bawah sudut yang tadi. Garisnya kok lurus ya? Apakah ini termasuk sudut? Betul. Garis lurus ini kalian bisa lihat 0, 1, 2, 3 sampai 150, 160, 170, 180. Ini membentuk sudut 180 derajat. Berarti garis lurus itu termasuk ke dalam sudut tumpul atau sudut yang besarnya 180 derajat atau lurus. Untuk mengukur sudut ABC, tempatkan busur di atas gambar sudut sehingga titik sudut busur terletak di titik sudut B dan alas busur berimpit dengan sisi BA. Perhatikan gambar berikut.
Nah, ini salah satu latihan untuk bagaimana cara untuk mengukur sudut. Nah, sekarang ke halaman 94 ya anak-anak. Kita menggunakan skala bagian dalam untuk menentukan ukuran sudut ABC. Kita lihat bahwa sudut tersebut berukuran 60 derajat. Kita tuliskan besar sudut ini sebagai besaran sudut ABC sama dengan 60 derajat. Nah, sekarang tugas kalian nih anak-anak. Lihatlah benda-benda di sekitarmu. Temukan 5 benda yang mempunyai sudut. Tentunya banyak sekali anak-anak di rumah. Ada meja, ada kursi, mungkin ada barang-barang yang lain yang terdapat sudut di situ. Ukurlah besar sudutnya dengan menggunakan busur. Perkirakan dahulu sebelum kamu mengukurnya. Kamu mencari 5 barang di rumahmu yang mempunyai sudut. Nanti kalian ukur dengan busur derajat atau garisan busur yang kamu punya. Nah, Pak Guru pesen kalian ketika mengukur, tolong kalian foto ya anak-anak, terus kalian kirim ke grup kelas 4 sebagai bukti bahwa kamu sudah belajar untuk mengukur sudut benda-benda yang ada di rumah kalian. Nah, kalian sudah selesai di bab ini. Nah, setelah mencetak sudut, temukan 3 benda yang memiliki sudut yang sama. Kalau misalkan di situ ada sudut sama, kalian bisa menuliskannya di sini juga anak-anak. Berarti kolom ini dan kolom ini. Nah, itu yang untuk kegiatan kalian di rumah. Nah, untuk halaman 96 kalian bisa ukur untuk latihan kalian. Apakah besar sudut gambar berikut sama besar? Jelaskan. Mana yang sudutnya lebih besar? Jelaskan. Atau B yang lebih besar? Kalian bisa latihan bagaimana cara mengukurnya. Nah, tadi sudah Pak Guru jelaskan, dan menggunakan busur untuk mengetahui berapa sih besar sudutnya. Nah, ini untuk pembelajaran berikutnya. Kita sudah belajar sudut ya. Kalian sudah ada tugas, silakan kalian untuk mengerjakan. Nah, menuju ke halaman berikutnya, kita akan membahas hal tentang gerakan. Nah, selain rumah adat, kita dapat menentukan sudut di sekitar kita. Bangunan di sekitar kita termasuk tempat ibadah juga terdapat sudut. Sudut yang ada menjadikan ciri khas tersendiri. Keberagamannya semakin menjadikannya unik. Nah, di sini ayo berkreasi. Kamu sudah berlatih gerakan dasar tarian Bungung Jumpo. Kalian ingat-ingat kan kemarin sudah pernah Pak Guru share tarian Bungung Jumpo. Di sini ada gerakan A, gerakan B, gerakan C, gerakan D. Nah, di sini kalian bisa melihat bagaimana formasi yang ada di tarian Bungung Jumpo itu. Nah, di sini dulu ya anak-anak penjelasan dari Bapak Guru. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan di WA grup atau langsung tanya ke Pak Guru. Nah, jangan lupa anak-anak, untuk tugas jangan pernah menunda ya, karena nanti kalian akan menumpuk tugas kalian. Giliran nanti saat dikumpulkan, kalian nanti belum selesai, nanti kalian tidak dapat nilai dari Pak Guru. Makanya setiap ada tugas dari Pak Guru, kalian harus mengerjakannya. Nah, di sini dulu dari perjumpaan kita hari ini. Selamat belajar anak-anak, tetap jaga kesehatan. Apabila anak-anakku bekerja sama kelompok,
kalian masing-masing tetap ya jaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak begitu untuk menjaga kesehatan kalian. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan selalu berolahraga. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.